hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Kau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya ada kemenangan dalam namamu. Kau layak ajaib. Kekuatan kami hanya ada di hadirat-Mu. hidupku dengan segenap hatiku, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau Satu-satunya menyembah-Mu, Tuhan yang ku percaya. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah Beriku kemenangan, kemenangan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. ada dalam-Mu Yesus, hanya di hadirat-Mu Tuhan, aku rasa sejahtera. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Allah segalanya. Itu yang ku rindu, Sebab dapat kemenangan demi Yesus. kemenangan saat ku ada dalam-Mu, saat Kau ada dalam-Ku. Terima kasih Tuhan, Kaulah sandaran hidup kami. Yesus, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran
Kau tempat kami berharap dalam sesat. Ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan. Kaulah satu, Kaulah segalanya. Yesus, tak ada yang seperti-Mu. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang kami andalkan. Selalu dan selalu. Oh Jesus, terima kasih Yesus. Sungguh Kau satu yang kami andalkan. Kau yang memberi kami kemenangan. Kau setia, sungguh Kau Allah yang dahsyat, ajaib, ajaib. Perbuatan-Mu mengagumkan, membuat kami terpesona. Oh, ya Rabb-Mu, tak ada yang seperti-Mu. Kami percaya, kami rindu karena anugerah-Mu. Kami alami mujizat-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kami percaya janji-Mu
ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan yang Kau sediakan. Kau ajaib, Kau heran, Kau dahsyat, tak ada yang seperti-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu. Oh, ya Yesus, tak ada yang Tiada yang lain seperti-Mu Tuhan Tuhan. yang dapat tandingi Sungguh Kau kuasa-Mu. ajaib, perbuatan-Mu dahsyat, kuasa-Mu heran, dulu, sekarang, dan selamanya. Tak ada yang seperti-Mu Heran dan Tuhan. besar. Oh ya Yesus, ya la-la-ba-la-ba-la-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Shekara-la-la-la-mo. Satu jagat La-la-la-la, ya le-le-le-le-le. Kira-la-la-la-la, ya le-le-le-le-le-le-le-le-le. Kira-la-la-ba-la-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau mengenapi janji-Mu dan tidak ada yang berubah Tuhan. Dari kasih-Mu, dari kuasa-Mu, dulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama. Tak terbatas
kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih memberikan Tuhan kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Efrata yang saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kegiatan yang ada Tuhan ikut campur tangan Tuhan. Engkau ada di dalam setiap rencana yang gereja ini boleh adakan Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh semakin bertumbuh, semakin tertanam Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan melalui gereja ini Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau juga Tuhan. Juga Engkau Tuhan tambah-tambahkan Tuhan jiwa-jiwa yang baru Tuhan
Kau tambah-tambahkan Tuhan secara kuantitas juga secara kualitas Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap divisi yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Dari kids mungkin Tuhan sampai lansia, Tuhan yang menolong semuanya Tuhan. Terkhusus Tuhan berdoa untuk divisi kids Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong setiap anak-anak kecil ini Tuhan, supaya setiap mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau, rindu Tuhan mengenal Engkau sedari mereka masih kecil ini Tuhan. Juga Engkau memberkati setiap para pengurus, memberkati setiap para gembala anak Tuhan yang melayani anak-anak kecil ini Tuhan. Kau memberikan hati yang terus mengasihi anak-anak, juga terlebih mengasihi Engkau, supaya Tuhan para pengurus, para GA ini Tuhan boleh Tuhan memberikan teladan yang baik bagi setiap anak-anak yang dilayani. Tuhan, Engkau memberkati supaya Engkau memberikan juga hikmat, kreativitas Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat setiap para GA ini Tuhan, supaya terus membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik untuk anak-anak Tuhan, dengan tujuan Tuhan supaya anak-anak ini semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat kebaikan Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang akan mendengar. Tuhan memberikan telinga dan hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan, supaya apa yang hari ini kami boleh dengar, boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami mau melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucap terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita setiap harinya pasti banyak diberikan jalan. Apalagi pada saat kita pergi berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, pasti kita menggunakan jalan. Tetapi di setiap kita lewat jalan, pasti kita banyak pilihan jalan. Kadang di jalan ini macet, kita pilih muter, lebih baik muter daripada kena macet. Atau kita menghindari sesuatu, kadang lihat di maps ini kondisi lagi rame, kita muter lebih jauh. Atau kita yang sengaja muter untuk jalan-jalan saja Bapak Ibu. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema 2 jalan 1 pilihan. Ya, di kehidupan sekarang kita memiliki banyak jalan. Di dunia ini diberikan jalan, Tuhan juga memberikan jalan. Tetapi kita harus memberi satu pilihan untuk kita, untuk hidup kita. Ada 2 jalan, jalan kehidupan dan jalan kekelaman. Mari kita sama-sama belajar di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Kita baca Mazmur 1 ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, di sini dikatakan bahwa di Mazmur pertama itu dikatakan bahwa berbahagialah. Di sini menyatakan bahwa pemazmur ingin menyatakan untuk kita semua berbahagia, bahwa Mazmur ingin mengawali dengan kata berbahagia supaya setiap orang yang percaya berbahagia. Tetapi apa yang membuat berbahagia? Kita akan masuk ke poin pertama, adalah yang kata tadi, berjalan. Ya, di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Maksudnya berjalan di sini adalah tidak setuju. Berjalan adalah setuju. Jadi misalnya kita berjalan dengan orang fasik, berarti kita setuju dengan kegiatan dia, setuju dengan apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, kita setuju. Ya, sama seperti kita, misalnya kita berjalan sama orang
yang berjalan sama orang yang suka korupsi, yang suka nunda-nunda waktu, berarti kita setuju dengan perbuatan dia. Kita setuju dengan apa yang dilakukan. Kita setuju apa yang diperbuat itu benar gitu. Kita setuju. Berjalan itu artinya setuju. Di sini Mazmur ingin memberikan 3 contoh. Di ayat pertama 3 contoh. 3 contoh yang tidak dilakukan oleh orang percaya. Yang pertama dikatakan berjalan sama dengan setuju. Berarti kita di ayat yang kita baca lagi, di berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti yang di poin pertama tuh berjalan sama dengan setuju. Jadi kita tuh tidak setuju menurut nasihat orang fasik. Jadi kita orang berbahagia bila kita tidak setuju dengan orang-orang fasik. Di zaman sekarang banyak sekali orang-orang fasik. Banyak sekali orang-orang yang suka ngomongin orang, suka jelekin orang. Banyak sekali orang yang hidup ikut dunia. Berarti kalau kita ikut berjalan dengan orang tersebut, kita setuju apa yang dia perbuat. Sama seperti ada suatu ilustrasi seperti namanya adalah Budi. Budi ini bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang misalnya properti. Budi ini awalnya adalah orang yang taat akan Tuhan, sering membaca firman, suka merenungkan firman Tuhan. Tetapi hidupnya di sekitar orang-orang yang tidak percaya ke Tuhan. Mereka suka korupsi, mereka suka ngomongin orang gitu. Terus si Budi ini diajaklah oleh si Mamat. Si Mamat ini orangnya sukanya ngomongin orang dan lain-lain yang menurut orang fasik ya. Lalu si Budi ini ikutlah dia. Terus dia malah berjalan mengikuti Mamat, lalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mamat. Tetapi dikatakan bahwa setuju di sini bukan hanya berjalan seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang di sini berjalan adalah setuju, itu adalah kita walaupun itu salah, kita menganggap itu benar. Itu udah termasuk berjalan menurut orang fasik. Jadi kita setuju dengan tindakan mereka. Jadi misalnya Budi ini setuju dengan tindakan Mamat, walaupun dia sudah hidupnya dalam Tuhan, tetapi dia mengikuti, setuju dengan apa yang diperbuat oleh Mamat. Itu sama saja. Lalu kita masuk ke poin yang kedua. Berdiri itu sama dengan ikut melakukan. Kita baca lagi yang di ayat yang Mazmur 1 ayat 1 yang bagian B. Berbahagia orang yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Berdiri di sini dikatakan bahwa ikut melakukan. Kita sudah setuju, kita pasti ikut melakukan. Kita sudah setuju dengan apa yang diperbuat. Misalnya Budi sama Mamat seperti dicerita tadi. Budi setuju dengan tindakan Mamat. Akan lambat laun dia bergaul dengan Mamat, dia akan ikut melakukan apa yang diperbuat Mamat. Jadi ini konteks berjangka panjang, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah progresif antara berjalan, berdiri. Jadi sudah berjalan, kita sudah mengikuti apa yang dia perbuat, kita sudah
setuju dengan apa yang diperbuat, kita akan ikut melakukan. Kita akan ikut melakukan apa yang tidak benar, mengikuti apa kata dunia. Dunia katakan ini, kita setuju, lalu kita melakukannya. Dunia sekarang sedang jahat-jahatnya Bapak Ibu. Apalagi kita dengar kabar bahwa lagi banyak demo di Jakarta. Lagi banyak demo sekarang, mahasiswa turun ke jalan, pekerja-pekerja pada turun ke jalan. Mereka itu setuju dengan apa yang diperbuat oleh orang lain, banyak suaranya, lalu mereka ikut melakukan. Kita sebagai orang percaya diajarkan kalau kita mau berbahagia, kita tidak boleh berjalan setuju dengan apa yang diperbuat oleh mereka, tidak berdiri, tidak ikut melakukan apa yang diperbuat. Karena kita adalah orang berbahagia. Orang berbahagia gimana sih Bapak Ibu? Hidupnya pasti tenang, damai, sukacita. Kalau kita mengikuti ajaran orang fasik, ajaran orang berdosa, kita melakukannya, tidak ada kebahagiaan di situ Bapak Ibu. Adanya kita sering marah-marah, kita sering melakukan yang tidak benar. Karena apa? Karena kita sudah ikut melakukan apa yang diperbuat oleh mereka. Lalu kita lanjut lagi. Duduk. Dikatakan di situ bahwa di ayat yang 1 bagian C, berbagai orang yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Duduk di situ dikatakan bahwa sama dengan nyaman. Kita nyaman apa yang kita lakukan, kita nyaman dengan yang kita lakukan. Jadi kita progresif teman-teman. Jadi di ayat itu progresif, dari kita setuju dengan apa yang diperbuat oleh mereka, kita ikut melakukannya, kita habis itu nyaman dengan dosa yang telah kita berbuat. Kita nyaman. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak setuju, orang yang tidak ikut, orang yang tidak nyaman dalam dosa. Ini adalah kumpulan-kumpulan orang pendosa teman-teman. Orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh. Ini adalah suatu hal yang ada di dunia ini. Jadi kita kalau mau jadi orang berbahagia, apa kata pemazmur, kita tidak ikut setuju dengan apa yang mereka berbuat, kita tidak ikut melakukan apa yang mereka berbuat, kita tidak nyaman dengan apa yang mereka berbuat. Nyaman di situ kita misalnya lagi nongkrong, terus kita duduk, itu sama dengan kita udah nyaman. Wah, tempatnya bagus, tempatnya indah. Duduk itu sama dengan sudah nyaman teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Jadi di Mazmur sini diajarkan bahwa sebagai orang berbahagia, kita harus dengan dunia ini, kita tidak berjalan, kita tidak berdiri, kita tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan orang berdosa seperti ini. Kita adalah orang-orang percaya. Lalu kita buka lagi di ayat yang kedua, jalan kebenaran. Di Mazmur 1 ayat kedua, di situ mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang berbahagia itu tidak mengikuti ajaran dunia, tidak setuju dengan ajaran dunia, tidak nyaman dengan ajaran dunia. Tetapi apa? Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan di sini dalam bahasa
Aslinya artinya seperti kesukaan itu adalah keinginan kita untuk belajar Taurat Tuhan. Lalu yang kedua, merenungkan siang dan malam. Merenungkan di sini bukan cuman kita membaca doang, kita baca firman Tuhan saja, tetapi kita merenungkan setiap katanya. Kita pahami setiap katanya, apa yang membuat kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan suka orang yang merenungkan firman Tuhan, yang terhubung kepada Dia, yang tidak terhubung dengan dunia. Tuhan suka kepada orang yang suka terhubung kepada Dia, bukan terhubung kepada dunia. Kita di dunia hanya sementara, tetapi di dalam Tuhan kita berhidup oleh kekal. Tidak ada yang melalui Tuhan selain melalui Yesus. Tidak mungkin kita mau masuk surga tetapi kita masih mengikuti ajaran dunia. Dunia mengajarkan A, kita ikuti A. Dunia mengajarkan B, kita mengikuti B. Tetapi kita harus mengikuti ajaran Yesus. Yesus mengajarkan A, kita ikuti ajaran tersebut. Tuhan itu sangat sayang kepada kita, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus itu, Tuhan tuh sangat sayang kepada kita. Dikatakan di situ adalah berbahagia. Kita ini semua ada orang-orang berbahagia. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti ajaran dunia. Kita adalah orang yang suka dengan firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kita selalu terhubung pada Tuhan. Karena apa? Hidup kita adalah baiknya Tuhan. Itu makanya kita harus setiap hari diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diisi oleh sesuatu yang membangun rohani kita. Kalau kita mengikuti apa ajaran dunia, itu cuma bersifat sementara, tidak ada membangun rohani. Kita perlu dibangun di sini. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati. Karena Tuhan apa? Karena Tuhan sudah mengaliri berkat yang melimpah setiap hari. Tuhan itu setiap hari sudah mengaliri kita dengan air-airnya. Tinggal kita yang menangkap itu mau banyak atau dikit. Tuhan itu senantiasa memberkati kita. Tetapi orang lebih berbahagia itu lebih diberkati, karena hidupnya bergantung kepada Tuhan, hidupnya bersama dengan Tuhan. Lalu pertanyaan buat kita, jalan mana yang lebih sering menggambarkan arah hidupmu saat ini dan mengapa? Ya, kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Jalan mana yang sekarang kita sedang tempuh? Kita mau jalan tempat kerja dengan cepat atau dengan lambat? Gitu. Tergantung pilihan kita sekarang. Sekarang ini kita dibuat bingung oleh banyak pilihan jalan. Tetapi kita tahu bahwa jalan yang benar adalah jalan Allah itu sendiri. Jalan menuju Allah. Dengan apa? Dengan kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Lalu yang kedua, apa hal yang selama ini paling mempengaruhi keputusan dan kebiasaanmu sehari-hari? Ya, ini sangat penting. Karena apa? Sebelum kita menentukan pilihan, ada hal-hal yang mempengaruhi pilihan kita, keputusan kita.
kalau kita memilih jalan kekelaman, hal-hal yang memengaruhi kita pasti sekitar. Tetapi kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita akan memilih jalan yang kebenaran, jalan menuju Yesus. Lalu langkah konkret apa yang akan kamu ambil mulai hari ini untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan? Ya, kita harus setiap hari kita harus menentukan langkah yang harus kita ambil supaya kita tidak terjerumus kepada orang-orang yang dunia ini sekarang, orang berdosa, orang pencemooh, orang fasik. Langkahnya apa? Ya tadi, di ayat yang kedua, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Itu sangat penting. Itu menjadi fondasi kita setiap harinya, menjadi dasar bagi kita. Karena kalau tidak ada dasar firman Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi dunia ini. Karena kekuatan kita hanya pada Tuhan. Karena apa? Bukan kuat dan gagahku, tapi karena Tuhan itu semua. Dari 3 pertanyaan ini, saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya untuk memahami lebih lagi tentang kebenaran firman ini. Dari 3 pertanyaan ini yang harus kita jalani setiap harinya. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, dikatakan oleh pemazmur. Kita adalah berbahagia, jadi kita harus menentukan jalan yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dunia yang menuju ke kehancuran. Kita memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal adalah berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Jadi kita harus setiap hari kita harus membuat komitmen dalam diri kita supaya kita mengikuti ajaran Tuhan, bukan ajaran dunia. Ajaran dunia emang nikmat banget. Ajaran dunia itu emang nikmat. Karena apa? Kalau jalan Tuhan itu kita harus memikul kuk, kata Tuhan. Kita setiap orang kita harus memikul kuk, tetapi kita sudah diringankan oleh kayu salib, oleh darah Yesus yang tercurah. Tetapi kita harus memikul kuk kita sebagai orang percaya. Segala sesuatu kita harus membayar harga. Kita memilih jalan ini, kita ada harganya. Kita memilih jalan ini juga ada harganya. Kita memilih jalan kebenaran, harganya pasti disukai oleh dunia, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kalau kita ikut jalan yang ini, konsekuensinya kita tidak beroleh hidup yang kekal, tetapi kita menikmati dunia. Tinggal pilihan kita saja. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan orang yang berbahagia, berjalan di jalan orang percaya yang berbahagia, yang hidupnya takut akan Tuhan. Jangan sampai hidup kita setiap harinya terus kita bertemu dengan Tuhan, kita masih memilih jalan yang ini. Sampai Tuhan Yesus kali yang kedua, kita tetap di jalan yang benar, di jalan yang dikasih oleh Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, kesimpulannya adalah di jalan kehidupan kita mendengar firman Tuhan, kita mengikuti kehendaknya, hidup berkat dan bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan. Di jalan yang kehidupan, di jalan yang kita merenung firman Tuhan siang malam, kita akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Kita akan semakin connected dengan Tuhan.
kita akan semakin intim dengan Tuhan. Karena Tuhan pengen kenal dengan kita. Tuhan pengen hidup bersama dengan kita. Karena kita adalah pengantin wanitanya, dia pengantin laki-laki. Lalu pilihan yang kedua adalah jalan kekelaman. Mendengar nasihat yang salah, mengikuti keinginan daging, hidup dalam hidup hancur dan kosong, menjauh dari Tuhan, di jalan kehancuran, kekelaman. Itulah kalau kita mengikuti ajaran fasik, kita mengikuti ajaran orang-orang berdosa, kita mengikuti orang pencemooh, kita akan menjadi dunia ini. Kita tidak lagi bersama dengan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan. Jadi buat diri kita sendiri adalah hidup adalah tentang pilihan. Pilihlah jalan yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena pilihan hari ini akan menentukan arah hidup kita ke depannya, arah hidup kita di masa depan. Pilihlah jalan kehidupan yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dunia atau setan. Tapi yang dari sini pasti menghasut kita terus. Tapi kita punya kekuatan dari Tuhan untuk mendorong kita menuju jalan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan orang-orang berbahagia. Ya, saya selesai dengan firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu makin dikuatkan bahwa hidup kita adalah hidup dari Tuhan. Jadi kalau kita ingin jadi orang berbahagia, orang ini berkati, kita harus mendengar firman Tuhan siang dan malam. Kita berdoa terus, kita connected dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari yang baru, minggu yang baru. Engkau baik, Engkau sudah memberkati kami. Kami menyerahkan setiap hidup kami dalam tangan-Mu, semakin dekat Tuhan. Terimalah pujian penyembahan doa anak-anak-Mu. Berkati semua yang melayani hari ini, Tuhan perhitungkan. Juga Niko yang menyampaikan firman, pakai semakin bertumbuh menjadi hamba-Mu. Berkati kami semuanya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, memberi keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami masukkan dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.